Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah statistika kali ini, kita akan berbicara tentang termodinamika gas. Kita akan diskusi tentang beberapa sifat termodinamika gas yang diperoleh dari perumusan fisika statistik. Nah, kita fokusnya pada pembahasan di mana gas yang ditekankan dengan penggunaan distribusi Maxwell-Boltzmann. Kemudian di sini juga akan dikenalkan dengan fungsi partisi, fungsi dari partisi yang merupakan jembatan penghubung antara statistik murni, penghubung antara statistik dengan termodinamika. Kita udah mengenal termodinamika dan statistik ini di abstrak matematik. Nah, kemudian ini adalah besaran-besaran fisis. Nah, jembatannya adalah fungsi partisi. Kemudian tujuan dari bab ini adalah tujuan dari bab kali ini adalah mahasiswa memahami fungsi partisi dan bagaimana cara mendapatkan fungsi partisi tersebut serta menggunakannya dan menurunkannya hingga mendapatkan besaran-besaran termodinamika. Nah, yang pertama kita akan mengenal, kemarin kita juga sempat mungkin entropi ya. Entropi. Nah, kita akan mengenal tentang entropi untuk yang pertama. Kemarin kita sudah membahas 3 macam statistik masing-masing untuk partikel klasik seperti gas, kemudian boson, dan fermion. Nah, besaran makroskopik itu sudah kita tentukan. Yang sudah kita tentukan itu besaran makroskopiknya itu umumnya pada energi, ini makro ya, dan kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Pada bagian ini kita akan masuk lebih jauh mencari antara statistik dan besaran-besaran termodinamika. Nah, akan tampak bahwa perumusan statistik itu memang nyata, artinya benar-benar kalau dibawa ke makro, ke sifat makro, maka dia akan benar-benar menggambarkan sifat termodinamika yang artinya besaran fisisnya itu terukur di lab. Oke, kemudian entropi. Entropi kalau dalam fisika dasar atau fisika yang lebih lanjut, termodinamika ini didefinisikan sebagai entropi ini ds dq per t. Kita tentu sudah mengenal ya, di SMA juga sudah mengenal dengan ds adalah perubahan entropi. Ini perubahan entropi. Ada deltanya ya, perubahan entropi. Entropi atau biasa umumnya keteracakan. Ini adalah perubahan sejumlah kecil kalor. Jadi dengan sedikit kalor, nah ini adalah T adalah suhu assembly. Suhu assembly. Atau dalam hal ini sistem yang akan kita assembly. Nah, dari entropi tersebut, dari persamaan ini, nanti kita akan bisa menurunkan banyak termodinamika lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana merumuskan entropi secara statistik. Ini kan secara lab ya, secara fisis. Nah, kemudian secara statistiknya seperti apa? Nah, kita akan berlanjut untuk perumusan entropi ini pada statistik.
kita masih berfokus pada statistik Maxwell-Boltzmann. Pada perumusan statistik Maxwell-Boltzmann, kita menganggap bahwa partikel gas dapat dibedakan satu dengan lainnya. Dengan asumsi ini, maka probabilitas penyusunan N buah partikel, probabilitasnya dia ya penyusunan N atau konfigurasi N buah partikel pada tingkat-tingkat energi memenuhi W sama dengan N buah partikelnya S. Kalau kalian lupa lihat catatan yang sebelumnya, ini dari mana? Nah, seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan yang perlu diajukan selanjutnya adalah apakah benar satu partikel gas yang dimaksud ini dapat dibedakan dari partikel gas yang lain? Jika partikel-partikel tersebut merupakan molekul gas, nah gabungan-gabungan dari gas yang ternyata bahkan isotopnya sama pula, akan semakin bingung. Nah, pernyataan ini sepertinya meragukan. Oleh karena itu, perhitungan probabilitas di atas bisa dianggap satu partikel tidak dapat dibedakan dari partikel lain. Jadi ini terlalu besar sehingga untuk bisa lebih realnya, lebih nyatanya, rumus W ini harus dibagi dengan N itu sendiri sehingga W-nya sama dengan Pi, bukan Pi ini ya, apa namanya, hasil penjumlahan perkalian GS NS per NS. Jumlah cara menukar N partikel tersebut dapat dibedakan adalah N faktorial. Dengan demikian, jika dianggap bahwa partikel-partikel gas dalam assembly tidak dapat dibedakan, maka probabilitas penyusunan partikel di atas harus dibagi N. Ya, tadi sudah dijelaskan. Sehingga ini lebih masuk akal dan sehingga bisa diterima bahwa partikel-partikel tersebut bisa dibedakan untuk kasus yang misalkan molekul atau isotopnya. Kita sudah bahas dan mengetahui sebelumnya bahwa konfigurasi penyusunan yang memberikan konfigurasi ya berarti tata letak yang memberikan probabilitas maksimum memenuhi adalah N. N sama dengan, ingat aja kalau misalkan dalam kuantum N adalah bilangan konfigurasi utama. N berarti konfigurasi, berarti GS alfa tambah beta energi S. Nah, pada keadaan ini kita akan memperoleh W maksimum, W max-nya, W maksimum, sehingga secara statistik entropi dirumuskan. Nah, ini dia punyanya Boltzmann. Secara statistik entropi itu dirumuskan EK ln W max. Bedakan tadi secara statistik, yang tadi kalau yang ds per dq per t itu adalah secara termodinamika ya. Nah, nanti bagaimana hubungan antara keduanya. Nah, ini cerita sedikit. Ini perumusan statistik ini yang bukan sempat ya dipakai oleh siapa itu, Planck, untuk merumuskan apa namanya, hingga dia mendapat E sama dengan HF ini ya. Nah, dia pakai statistiknya Boltzmann ini. Dulu ini oleh para ilmuwan tidak diterima sehingga membuat Boltzmann-nya itu kecewa sehingga pada akhirnya di kisahnya itu Boltzmann itu bunuh diri dan at least ini di makamnya Boltzmann ini tertulis seperti ini. Ternyata dari statistiknya Boltzmann ini dipakai sampai nanti kita lihat efeknya adalah dari kapasitas kalor dan semuanya itu merunut ke sana. Nah, berdasarkan persamaan ini kemudian kita bisa dapatkan ada ln-nya kan, ln-nya W-nya dimaksudkan berarti ln W sama dengan untuk S ini NS
ln GS ln ini kita kasih persamaan 1 deh. Ln NS aksen gini ya. Nah, kemudian menggunakan aturan Stirling lagi untuk memudahkan perhitungan karena ada ln ini ya. Aturan Stirling di mana ln W itu sebanding dengan S NS ln GS NS ln NS plus NS. Sehingga kita dapatkan penjumlahan sigma SNS ln GS per NS tambah NS. Ya, di sini kita bisa dapatkan ya proses penyederhanaan untuk ln W-nya. Ini bisa kita lihat seperti ini. Apabila menggunakan NS dalam konfigurasi maksimum, maka kita akan memperoleh Wmax yang apabila dinyatakan dalam skala logaritma ln Wmax sama dengan NS, keluar ya ininya, minus alfa beta ditambah NS. Nah, ini bisa Anda uraikan, minus alfa sigma N NS beta sigma S NS tambah N NS sama dengan minus alfa N minus beta E ditambah ini ya totalnya E tambah N. Ini kan karena ada sigma jadi udah jadi kapital. Beta ini kita ganti dengan minus seper KT sehingga kita bisa dapatkan entropi S sama dengan K minus alfa N ditambah E KT ditambah N. Akhirnya kita dapatkan S sama dengan E min T minus K alfa N ditambah K kali N. Ya, oke, kita dapatkan untuk fungsi apa namanya entropi. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang penting diketahui adalah fungsi partisi Boltzmann. Fungsi partisi Boltzmann. Salah satu besaran yang sangat penting didefinisikan yaitu adalah fungsi partisi yang tadi sudah dijelaskan. Fungsi besaran ini tidak dapat diukur secara fisik, artinya kita tidak akan mendapatkan di laboratorium, tetapi ini adalah jembatan atau dari teori-teori matematik yang dapat menjelaskan atau menghubungkan antara statistik murni dengan termodinamika. Fungsi partisi untuk assembly atau sistem-sistem partikel yang memenuhi Maxwell-Boltzmann didefinisikan sebagai fungsi partisinya itu Z, ingat-ingat ya, Z itu sama dengan total GS. Keadaan E minus ES per KT. Ini kalau kalian lihat
dari perumusannya buka-buka lagi Planck ya. Distribusinya ini tidak jauh-jauh dari sana. Karena apa? Yaitu karena menggunakan partisi Boltzmann ini, makanya sangat berkontribusi besar partisi Boltzmann. Penjumlahan ini dilakukan untuk semua pita-pita energi. Pita ke S mengandung sejumlah keadaan GS, S1, S2, dan seterusnya. Jika kita lupakan pita-pita energi, jadi kita nggak pakai pita-pita energi nih. Kita pakainya tingkat-tingkat energi aja langsung, kan kalau pita kan lebih tipis-tipis, kecil-kecil itu ya. Kalau tingkat-tingkat udah langsung 1, 2, 3 seperti itu, maka langsung ditulisnya Z sama dengan tingkat energinya E minus EI per KT. Tidak beda, tapi GS-nya ditiadakan dan ininya jadi I. Ya, kemudian kita dapatkan kembali dalam konfigurasi maksimum tata letak maksimum, hubungan antara NS ini ya, GS E alpha ditambah beta energi S, kita memiliki ini untuk dalam konfigurasi maksimum kita memiliki hubungan ini, konfigurasi maksimum tadi. Nah, dari hubungan ini kita dapatkan GS-nya itu GS min E ES per KT persamaan sebelumnya yang tadi, yang ini itu sama dengan GS E beta ES, di mana sama dengan juga NS E minus alpha. Dengan demikian persamaan yang Z ini, persamaan yang Z ini bisa kita tuliskan menjadi Z lebih simple ya, S NS E minus alpha dengan sama dengan E minus alpha S NS sama dengan E minus alpha N. Atau alpha itu sendiri apa? Alpha itu sendiri sama dengan minus ln Z per N. Nah, kita udah dapat alfanya ya. Alfa yang ini ya, alfa yang ini ya. Dengan memasukkan alfa ke dalam persamaan entropi yang kita sudah dapatkan, maka ungkapan lain dari entropi berdasarkan statistik partisi Boltzmann, S sama dengan E T Kn ln Z per N tambah Kn. Ya,